Shalom Aleichem. Selamat pagi menjelang siang setiap jemaat yang Tuhan kasih dimanapun kalian berada. Di hari Minggu yang sukacita ini kita berkumpul di rumah masing-masing karena ada peraturan pemerintah untuk setiap ibadah agama apapun dan dimanapun di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dari rumah gembala, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini meneguhkan saya, meneguhkan jemaat dimanapun kalian berada. Karena saya percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban di tengah persoalan pergumulan bangsa, apapun persoalan dan pergumulannya. Karena selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat yang Tuhan kasih bisa membukanya di rumah masing-masing di Mazmur 121 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Seperti yang kita ketahui di seluruh dunia, hampir bisa dikatakan tidak lagi tempat ada yang aman. Kemarin waktu baru kejadian di Wuhan, orang berkata Indonesia aman, Amerika aman, di mana negara aman. Tapi sekarang seluruh dunia sudah kena dampak negatif dari virus corona. Sudah tidak ada tempat yang aman. Saya mau katakan yang aman adalah ketika kita tinggal dalam firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu ada penghiburan, ada kekuatan dan kasih. Nah, oleh sebab itu, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, kita sebagai warga negara yang baik menuruti segala peraturan pemerintah yang tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap warga negara Indonesia. Dan kita juga akan mendukung dengan doa supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Menteri diberikan kebijaksanaan. Kita mendukung juga dengan doa Kepala BNPB sebagai pemimpin yang untuk membawa bangsa Indonesia perang terhadap virus corona ini. Pak Doni, Bang Doni diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, diberikan hikmat. Kita berdoa juga untuk Menteri Kesehatan Pak Terawan, supaya dia dengan seluruh jajaran kedokteran, perawat semua diberikan kekuatan. Dan kita berdoa untuk semua para relawan-relawan, juga para donatur-donatur yang sudah mulai membantu bekerja sama untuk memerangi terhadap virus corona ini. Kita percaya segala jeripaya yang mereka lakukan untuk bangsa negara Indonesia tidak pernah sia-sia. Dan sebagai warga negara yang baik, kita menuruti apa yang disarankan pemerintah. Ini bukan kita takut, bukan karena kita nggak percaya Tuhan, tapi adalah bagian kebijaksanaan untuk kita menjadi Allah Tuhan menurut apa kata pemerintah, sambil kita terus berdoa menjaga kesehatan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kebijaksanaan bagi kita orang percaya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan ini juga katakan Tuhan penjaga Israel. Kita adalah Israel rohani, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan menjaga kita. Bahkan di ayat kunci dikatakan, ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, pertolongan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, pertolongan Tuhan harus kita imani dan kita yakini. Sampai selama-lamanya pertolongan Tuhan itu. Dan dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu pesan saya sebagai gembala, milikilah hati yang melekat dengan Tuhan. Karena di mana hati yang melekat dengan Tuhan, maka di situ ada hati yang gembira. Kata Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jangan sampai patah semangat. Jangan sampai bingung, wah ini dolar sudah tembus 16.000, ini bagaimana makan segala macam. Tenang,
selama Tuhan bersama kita, kita nggak perlu khawatir. Kita kerjakan bagian kita untuk mencari Tuhan, dan Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan untuk menghalaukan segala virus corona ini, untuk menghalaukan segala masalah kita. Dan kita percaya Tuhan pasti tepat pada waktunya, dan Dia tidak pernah terlambat. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan untuk selamanya. Jadi Alkitab menyatakan pada kita bahwa hati yang gembira adalah obat. Bagaimana hati gembira itu? Ya tidak lain. Kalau kita mau lihat terus medsos, kita lihat berita, bukan buat hati kita gembira. Tambah hari kita baca medsos, tambah hari berita, tambah hari kita membuat kita takut, hati kita menjadi bunda gulana. Tapi bukan berarti kita tidak boleh lihat medsos, bukan berarti tidak boleh kita lihat berita, boleh untuk menjadikan kita bijaksana. Tapi jangan itu menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita ada di rumah beribadah hari-hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mari kita satukan hati. Karena Alkitab berkata, di mana ada persatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Jadi saya menghimbau supaya setiap majelis, jemaat, GBI Kemuliaan Kasih Agape, dimulai dari kita memberikan benih persatuan. Dan kita doakan juga supaya gereja-gereja Tuhan bersatu. Kita tidak lagi saling menghakimi, merasa paling rohani, merasa paling hebat, merasa ada Roh Kudus, dan yang lain tidak ada Roh Kudus. Semua kita ada anak-anak Tuhan. Dari denominasi gereja manapun kita, inilah saatnya persatuan. Terjadi revival, terjadi kebangunan rohani di seluruh dunia. Orang hari-hari ini mencari Tuhan. Orang mengerti ternyata kekayaan, uang tidak bisa menolong mereka. Hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Oleh sebab itu mari, semangat persatuan harus kita munculkan. Dimulai dari kita. Dan saya percaya di Jemaat GBI KKA tidak lagi ada saling menghakimi, tidak lagi mengatakan kita harus ibadah, nggak perlu takut di gereja, Tuhan menolong. Tidak, kita udah bukan lagi masa-masa yang seperti itu. Sekarang ini dimanapun tempat, Tuhan bukan hanya bicara tempat bahwa kita beribadah hanya di gereja yang sah, di rumah, dimanapun kita berada, dimana kita menghadirkan Tuhan, Tuhan pasti menyatakan mujizat. Karena Alkitab sudah mencatat, dimana ada Yesus hadir, maka mujizat terjadi. Tuhan rubah air menjadi anggur ketika dihadiri pesta perkawinan Kana. Tuhan rubah orang yang sudah mati dibangkitkan ketika dia hadir. Jadi ketika Yesus hadir di rumahmu hari ini, ketika engkau mendengarkan khotbah saya ini, saya percaya segala ketakutan, segala kekhawatiran pasti Tuhan akan tolong. Dan percayalah, kalau Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kita, makan minum pun Tuhan akan pelihara kita. Jangan takut, jangan ambil ras uang, jangan ambil stok makanan berlebihan, 1-2 kamar penuh dengan makanan dan minuman. Percayalah, Tuhan tetap pelihara kita. Jangan takut. Kita mendukung terus Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kita mendukung Menteri Kesehatan, kita mendukung Kepala BNPB, dan kita mendukung seluruh dokter-dokter untuk mereka diberikan kekuatan. Dan tentunya kalau ada daripada jemaat yang mau jadi relawan mendukung pemerintah, kita bisa kerjakan dengan cara apa? Tentu dengan cara-cara sederhana. Kita membagikan mungkin masker, kalau kita punya masker berlebihan, atau mungkin alat cuci tangan dan lain sebagainya. Dan tapi yang paling penting, dimulai dari diri kita untuk punya pola hidup sehat. Kita mau untuk dari diri kita, dan dari paling terkecil dari keluarga kita, untuk hidup sehat sebagai kita mendukung program pemerintah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita, Mazmur 121 ini menguatkan kita. Bahkan di ayat keempat saya ingin bacakan pada saudara, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Ketika kita tidur, ketika kita terlelap, Tuhan tetap menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya tidak akan berpanjang, tapi dari dasar hati saya paling dalam, sungguh saudara, saya rindu sekali berjumpa dengan saudara bertatap muka langsung. Tapi kalaupun hari ini saya hanya melalui video streaming ini, dari video yang Bapak Ibu terima di tempat Bapak Ibu di handphone masing-masing, sebagai hamba Tuhan saya percaya Tuhan akan terus menolong kita semua. Jangan hidup dalam ketakutan, karena Tuhan penjaga kita. Dan kalau Tuhan penjaga kita, Dia lebih dari proteksi apapun, Dia lebih dari apapun, karena Dialah Tuhan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ingin berdoa bagi setiap jemaat di hari Minggu ini, dan saya percaya mujizat Tuhan berlaku atas kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, biar mereka tetap berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan berbuah dalam Tuhan. Dan kalau ada jemaat yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, oleh biru-biru Tuhan sembuhkan. Kalau ada jemaat yang bimbang, Tuhan kuatkan.
Kalau ada jemaat yang berbeban berat, Tuhan nyatakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kasih kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami terus mengawal dengan doa. Biarlah Indonesia boleh keluar dari krisis virus corona ini Bapa. Bahkan kami berdoa bagi seluruh bangsa-bangsa pun boleh mengalami kekuatan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kota kami, Jakarta, biar Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Jakarta dipulihkan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah iman, pengharapan, dan kasih menjadi bagian kami orang percaya. Dan jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, saya juga percaya apapun persembahan yang kau tabur, kau akan tuai dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap waktu yang kalian dengarkan firman Tuhan ini juga tidak pernah sia-sia. Karena Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Dan angkatlah dimanapun kalian berada tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, mendadangi engkau dan memberi engkau kasih karunia yang berkat. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir dengan limpah atas hidup kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Ya, shalom jemaat yang Tuhan kasih. Pengumuman. Hari ini saya mengambil waktunya juru pengumuman, biasanya Ibu Devi. Hari ini saya mau katakan, kegiatan gereja sepekan ke depan tetap seperti biasa di rumah masing-masing. Nah, jadi tidak ada kegiatan yang berupa bangunan. Jadi dimanapun Anda, setiap pagi saya berharap saudara berdoa jam 8 sampai jam 9. Dan setiap hari Jumat saudara juga kita berjumpa di udara untuk doa pelayan-pelayan Tuhan. Dan untuk setiap rapat majelis, kita akan evaluasi sampai selesai. Pengumuman akan ada pengumuman pemerintah untuk kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi dalam 2 minggu ini dan minggu depan, seperti perintah Bapak Gubernur dan para tokoh-tokoh agama yang sudah bersama-sama menyatakan bahwa kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, oleh sebab itu, setiap kalau ada butuh bantuan doa, kalau ada bantuan pelayanan konseling, kami tetap akan bisa datang ke tempat Bapak Ibu, hubungin Bapak Gembala atau Pak Wakil Gembala atau Ibu Devi. Kami siap datang mendoakan setiap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalau ada Bapak Ibu yang juga membutuhkan alkohol atau alat cuci tangan yang lain sebagai apapun, bisa menghubungi Ibu Devi. Dan tentunya kita akan berusaha untuk bisa menyiapkan itu semua. Tapi yang pasti dari pengumuman ini, dimanapun berada, kita saling menguatkan, saling mendoakan. Stop menyebar, jangan sampai ada yang menyebarkan hoax, jangan sampai ada menyebarkan ketakutan. Kita percaya bahwa dalam Tuhan ada jalan keluar. Shalom jemaat Tuhan.